Di video saya yang terdahulu saya sudah mengatakan bahwa para pengikut Imaduddin yang saya karang istilahnya sebagai kaum mukimat, itu mereka adalah kaum Darmo Gandulis. Nah, kalau kamu lihat videonya Imaduddin kali ini, ya, kamu akan bisa mendapatkan bukti bahwa memang benar-benar Imaduddin itu memang dia Darmo Gandulis. Kenapa? Karena dia berharap mendapatkan doa dari Sabdo Palon. Nah, di videonya dia jelas secara tegas mengatakan bahwa kiai-kiai Jawa yang mendapatkan doanya Sabdo Palon itu mendapatkan berkah sinar Jawa. Nah, ini nanti ya akan saya terangkan siapa Sabdo Palon. Walaupun di video saya yang terdahulu itu sudah pernah saya terangkan. Lihat videonya Imaduddin kali ini. Nah, yang tertua lagi dalam tulisan Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan datang ke Kesultanan Banten, Sultanan Cirebon, Jogja, Solo, Madura, bertemu dengan Syekh Khalil Bangkalan. Kemudian ini Syekh Khalil, silsilahnya Syekh Khalil ini dari Ampel, ini dari Sunan Gunung Jati sampai ke Rasulullah. Akhirnya sekarang orang-orang pada berihtijaj dengan Syekh Khalil. Katanya Syekh Khalil sendiri sudah menetapkan Wali Songo ini ke Ba'alawi. Iya, karena Syekh Khalil mendapatkannya dari Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan itu adalah ayah dari Habib Ahmad bin Jindan, orangnya soleh, tawadhu, karena dia ngajinya sama kiai-kiai, bukan sama Ba'alawi. Dia ngaji sama kiai-kiai, makanya tawadhu. Habib itu kalau ngaji sama kiai ya kayak kita. Tawadhu kenapa? Sinaran cahaya Jawa, rahmat Nusantara itu akan masuk ke dia. Yang berbeda-berbeda itu, lihat gurunya ada nggak guru Jawa, dapat nggak dia keramat tanah Jawa? Nggak dapat. Kalau yang sombong-sombong itu nggak dapat keramat tanah Jawa. Jadi dia tidak dapat doa dari Sabdo Palon sama Syekh Subakir dulunya. Kalau yang dapat doa dari Syekh Subakir perjanjiannya dengan Sabdo Palon, ya kita mengindonesia. Tidak. Nah, jadi jelas ya, di situ nyata sekali bahwa Imaduddin itu meremehkan keilmuan Syekh Khalil Bangkalan, yang notabene Syekhona Khalil Bangkalan itu adalah guru para muassis Nahdlatul Ulama atau NU. Ya. Yang kedua, dia sebagai kiai, mengaku sebagai kiai, ya, berpendapat bahwa kiai-kiai Jawa yang mendapatkan doa dari Sabdo Palon itu adalah mendapatkan berkah Jawa. Berarti dia sendiri itu berharap mendapatkan apa? Berkah Jawa dari doa Sabdo Palon. Nah, padahal Sabdo Palon itu kalau diceritakan di dalam serat Darmo Gandul yang isinya menjiplak dari Babat Kadiri, itu cita-cita dari Sabdo Palon itu adalah melenyapkan Islam dari tanah Jawa, di mana dia mengancam 500 tahun kemudian dia akan datang bangkit kembali untuk mengembalikan agama Budi atau agama Siwa Buddha atau agama sinkretik antara Hindu dengan Buddha. Ya, dengan melenyapkan agama Islam. Nah, 500 tahun yang dia maksudkan itu kapan? Kalau menurut serat Darmo Gandul yang menjiplak isi Babat Kadiri itu bisa dihitung dari tahun 1400 Saka. Atau kalau dikonversi ke tahun Masehi itu tahun 1478. Jadi harusnya kalau omongannya Sabdo Palon itu benar, tahun 1978 ya, atau itu 500 tahun sesudah tahun 1478 Masehi. Harusnya Jawa ini Islamnya sudah bangkrut, sudah hilang semua, sudah berganti dengan agama Siwa Buddha. Itu kalau omongannya Sabdo Palon itu menurut yang mengarang ya serat Darmo Gandul itu tidak ndobos. Ternyata terbukti ndobos tidak benar. Nah, kenapa kok terbukti ndobos alias tidak benar, alias omong kosong? Karena kisah tentang Sabdo Palon yang disebutkan di dalam serat Darmo Gandul yang menjiplak Babat Kadiri itu adalah karya omong kosong, fiktif ya. Kenapa? Karena itu adalah proyek kolonial Belanda untuk memecah belah bangsa Jawa. Nah, jadi riwayatnya begini. Sudah terkenal ya, tahun 1825 sampai 1830 Masehi terjadi perlawanan Diponegoro yang membuat apa? Yang membuat Belanda itu bangkrut ya.
yang membuat Belanda itu rugi besar. Karena itu Belanda memutar otaknya. Bagaimana cara memecah belah persatuan bangsa Jawa antara umat Islam Jawa dengan kaum Kejawen yang dulunya bersatu mendukung Pangeran Diponegoro. Caranya adalah Belanda menyuruh bawahannya seorang amtenar atau pegawai negeri Jawa yang bernama Mas Ngabehi Purbowijoyo yang pada waktu itu jabatannya adalah Dekso. Dia diperintahkan untuk membuat riwayat kerajaan Kediri, Singosari, dan Mojopahit. Lalu Mas Ngabehi Purbowijoyo minta tolong kepada Dalang Ki Dermokondo, yang kemudian minta tolong kepada penabuh gamelan yang namanya Ki Sondong. Itu terjadi tahun 1852 Masehi. Kamu bisa baca di dokumen Babat Kadiri yang kamu bisa cari, kamu unduh di internet. Ya, bisa kamu cari itu. Nah, di situ diceritakan bahwa Ki Sondong itu omongannya mengaku disusupi oleh Jin Butala Caya. Dia menceritakan riwayat kerajaan Kediri, Singosari, dan Mojopahit sampai akhir Majapahit. Jadi Babat Kadiri yang isinya dijiplak oleh Serat Darmo Gandul itu dari omongan orang yang ngaku kesusupan Jin Butala Caya. Di dalam kisahnya itu, di situ diceritakan ada tokoh yang bernama Sabdo Palon, kan gitu ceritanya. Nah, Sabdo Palon ini dia adalah punakawannya Prabu Brawijaya Raja Majapahit. Dia merasa jengkel kepada Prabu Brawijaya yang dikatakan sudah memeluk agama Islam gara-gara terpengaruh oleh istrinya yang berasal dari Campa, ya, yang sudah menganut agama Islam. Sampai-sampai Sabdo Palon itu menghina Prabu Brawijaya dengan kata-kata begini. Ya, wong lanang ki yang manut karo wong wadon moko bakal sengsara mergo wong wadon iku mung wadah ora miwiti karep. Nah, dia ngomong begitu sambil meludah di depan Prabu Brawijaya. Ya, artinya begini omongannya dia itu. Laki-laki yang dimaksudkan laki-laki itu Prabu Brawijaya. Kalau nurut sama perempuan, sama istrinya, itu apa namanya? Dia bilang katanya bakal sengsara. Sebab wanita itu hanyalah wadah. Dia tidak mempunyai ide. Seharusnya dia yang bukan menyampaikan ide, yang bukan mengawali kehendak. Itulah. Nah, intinya seperti itu. Jadi Sabdo Palon itu merendahkan perempuan dan ini bertentangan dengan Islam. Ingat itu ya, sahabat Nabi yang perempuan yang namanya siapa itu? Khawlah binti Thalabah yang sangat dihormati karena beliau punya ide, doanya didengar oleh Allah yang kemudian melahirkan hukum zihar di dalam hukum Islam itu. Nah, ingat itu. Jadi omongannya Sabdo Palon itu ngaco. Dan di dalam sejarahnya tidak ada satupun Raja Majapahit itu yang memeluk Islam. Semuanya istiqomah, konsisten mempertahankan agama Siwa Buddha. Makanya saya sebut bahwa Babat Kadiri yang dijiplak oleh Serat Darmo Gandul ini adalah omong kosong. Gak ada. Jadi tidak ada Raja Majapahit itu yang masuk Islam, itu gak ada di dalam sejarahnya. Kamu lihat kuburannya Raja-Raja Majapahit itu, ada gak yang dimakamkan secara Islam? Gak ada. Nah, jadi itu ngawur. Nah, ngawur. Makanya kalau Sabdo Palon itu punya cita-cita yang seharusnya sudah terwujud tahun 1978 menurut sumpahnya dia, si Sabdo Palon itu akan melenyapkan agama Islam dan menggantikan kembali menjadi agama Budi atau agama Buddha, Siwa Buddha itu kan tidak terrealisasi, ya, tidak terwujud. Nah, kenapa tokoh yang bernama Sabdo Palon, tokoh fiktif ini, yang dia seorang non-muslim, yang dia punya cita-cita mau melenyapkan agama Islam di tanah Jawa, kok itu diikuti oleh Imaduddin? Dia mengharapkan doanya. Katanya kiai-kiai Jawa yang mendapatkan doa Sabdo Palon itu mendapatkan sinar Jawa, mendapatkan berkah Jawa. Nah, berarti Kiai Imaduddin itu mengikuti tokoh yang cita-citanya melenyapkan agama Islam di tanah Jawa. Ya sudah. Saya akan melihat apakah cita-citanya dia yang dilanjutkan oleh Imaduddin ini akan terwujud atau tidak. Kita lihat.